Masih dari Khazinatul Asrar halaman akhir 220 tentang Alamatul Mursyidil Kamil sampai kemarin sodaqah ya. Kemarin. ومتصفا بمحاسن الأخلاق الصبر والشكر والتوكل واليقين والسخاوة والغناء والحلم والتواضع والصدقة sekarang والحياء والوفاء والوقار والسكون وأمثالها. Haya itu malu. Malu yang dimaksud di sini malu yang yansha'u minal iman. Malu itu macam-macam. Ada haya yang madhmum, suruh oleh agama kita munculkan di dalam hati, kita kerjakan di dalam kehidupan. Ada haya yang dilarang. Contoh seperti la yata'allamul ilma mustahyin wala mutakabbir. Atau di Indonesia dikenal ada ujar-ujar malu bertanya, sesat di jalan. Itu malu yang harus dilawan itu. Karena kita lebih tua, kita malu kepada orang ahlul ilm yang lebih muda. Itu malu yang harus dilawan. Tapi ini belum malu yang dimaksud di sini, belum ini. Ini saya masih membahas anwa'ul haya. Itu malu mursyid itu beda lagi itu, Masya Allah itu. Yansha'u minal iman itu. Ada malu karena adat. Jadi setiap suku punya adat. Setiap kota ada adat istiadat. Tiap kampung, apalagi negara, beda lagi adatnya. Ada hal yang dilakukan di satu suku dianggap memalukan, di suku lain dianggap terpuji. Ini malu yang dimaksud di sini bukan itu. Itu kalau malu mengikuti adat tidak ada pahalanya. Mengerjakan sifat malu ikut adat istiadat tidak ada pahala. Meninggalkan sifat malu, ikut kebiasaan satu kota, negeri, kampung juga tidak ada pahala. Melaksanakan tidak ada pahala, meninggalkannya juga tidak diberi pahala. Kemudian ada lagi malu yang mansa'nya itu sifat penakut. Contoh ada orang disuruh berbicara di depan umum, malu dia. Itu sebetulnya bukan malu itu dari grogi, dari takut. Bukan itu yang dimaksud, bukan. Jangan sampai salah paham. Haya yang dimiliki oleh para aulia, para mursyid itu bukan itu. Tapi bisa dipaham dengan praktek. Contoh begini, yang gampang saja. Kalau Anda hidup di satu pesantren atau di satu rumah, cobalah bulan Ramadan. Contoh yang paling pas itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu syahrul ibadah. Di mana karena pahala berlipat-lipat, sunnah diberi pahala fardu, fardu dilipat-lipat sampai 70 sehingga orang semangat kalau Ramadan. Nah, coba usahakan, tapi mulainya dari nisfu Sya'ban. Jadi sampai 40 hari ya. Biasanya paling lama itu ada nur di hati itu muncul kalau sudah 40 yauman. Tergantung penyakit masing-masing dan dosa masing-masing. Bisa jadi tidak sampai. Tapi untuk orang yang sangat kotor seperti saya dan Anda, insya Allah 40 sih sudah keluar itu. Sudah muncul nurul qalb, nurul iman sudah mulai muncul. Coba mulai nisfu Sya'ban, jangan maksiat, ibadah. Terus dijaga zahir batin.
Kalau sudah 40 hari, rasakan perubahan jiwa. Yang biasanya kita mengucapkan kata-kata kotor itu enteng, ini ada rasa malu di hati. Ini satu orang yang sama loh. Watak yang sama, orang yang sama, jiwa yang sama. Nah, ini boleh dicoba ini. Biasanya mengeluarkan kata-kata kotor, tahu-tahu seperti bisa melihat, bisa melirik hati kita sendiri. Mau mengeluarkan kata-kata keji, kata-kata kotor, umpatan, ada malu di sini. Ini malu yang dimaksud di sini di kitab ini. Wal haya. Nah, tinggal ukurannya. Kalau kita mungkin 1%, lah para aulia itu 100%. Para mursyid itu 100%. Jadi mereka malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu kepada malaikat. Malah kalau hayanya sudah full seperti Sayyiduna Uthman ibn Affan, malaikat malu sama beliau. Tastahi minhu malaikatur rahman. Itu manggabahnya Sayyidina Utsman kan sampai ke situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bagaimana saya tidak malu kepada Utsman? Malaikat saja malu kepada Utsman, kepada Sayyidina Utsman maksudnya. Itu sudah full itu. Haya ini yang dimaksud ini, yang harus dimiliki mursyid. Haya yang ada fi qalbi Sayyidina Utsman bin Affan, sampai dari tingginya kekuatan malu yang dimiliki hati Sayyidina Utsman, sampai-sampai malaikat malu kepada beliau. Ringkasnya, haya yang muncul dari iman, yang yansya min imanil mu'min. Sama juga al-wafa, menepati janji bukan karena jaga nama. Ada orang rapi, pemasukan, pengeluaran uang rapi, karena takut kalau cacat namanya. Seperti imannya bank. Bank itu rapi, bunga sekian, masuk sekian. Oh, wafa, betul-betul wafa si bank ini. Hati-hati dia. Tapi bukan karena khaufullah, khauful pelanggan. Kalau jatuh namanya satu kali, tidak ada orang mau setor uang di bank. Tepat janji, tepat waktu. Tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud wafa, salah satu kesempurnaan seorang mursyid itu li ajlillah. Dia menepati janji lillah. Sifat wafa ini muncul juga karena imannya kuat. Wal waqar. Waqar itu keagungan, kewibawaan yang mirip-mirip keagungan para raja. Boleh diartikan wibawa, boleh agung, boleh. Tapi ini wagar yang dimiliki Ahlullah ini beda dengan wagar haibah yang dimiliki muluk, para raja, beda. Kalau keagungan ini seperti yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, jadi orang ngangkat muka melihat nggak kuat. Kalau di zaman kita tidak usah jauh-jauh, Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bistami seperti itu. Orang ngangkat muka, mandang itu lama nggak kuat. Itu wagar yang dimiliki Ahlullah. Wassukun, ketenangan. Ini juga sama semua ini. Al-haya yang yansya' minal iman, al-wafa'u yang yansya'u minal iman, al-wagaru yang yansya'u minal iman, as-sukunu juga begitu. Tenang, sakinah. Walladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Sukun diturunkan Allah Ta'ala liyazdadu imanan ma'a imanihim. Karena dia mukmin, Allah Ta'ala memberikan hadiah sukun, munculnya dari thamratu imanil mu'min. Beda, tenangnya juga beda. Kalau Anda pernah minum obat penenang, kan ada tenang itu. Oh, bukan seperti itu, beda tenangnya. Ini dari Allah langsung.
hadiah. Karena dia betul-betul mukmin shadiq, diberi hadiah sakinah, diberi hadiah tuma'ninah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ini semua karena iman. Beda dengan ketenangan obat penenang. Apalagi di zaman sekarang ini kita kenal ada meditasi yang aslinya dari orang-orang Buddha, orang-orang India, di Cina juga ada, dimodifikasi oleh macam-macam orang di berbagai dunia sampai sudah menjadi ilmu yang dipelajari bukan hanya oleh agama mereka, oleh semua agama. Memang mendatangkan ketenangan, tapi beda. Taunya beda, coba saja. Rasakan tuma'ninah yang muncul dari iman rasanya seperti apa. Tuma'ninah yang muncul dari zikrullah, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub seperti apa. Kemudian Anda coba meditasi. Nanti di sana dibagi-bagi ada keadaan ini. Sudah saya pelajari dan sebagian sudah saya coba, tapi beda, jauh. Lain. Ini yang minallah ini luar biasa sekali. Tidak ada duanya. Dan tidak bisa dipaksa-paksa. Tidak bisa pura-pura bisa. Yang bisa hanya kita beriman kepada Allah, menjadi abd yang betul-betul abd, nanti Allah Ta'ala memberi. Betul-betul kita rasakan kebenaran ayat, وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ. وَأَمْثَالِهَا dan lain-lain. Contoh-contoh yang lain. Artinya masih banyak akhlak yang muncul satu persatu karena iman seorang mukmin mulai berbuah. Semakin lebat buahnya, semakin banyak akhlak yang dirasakan oleh jiwanya. Akhlak seperti apa? Akhlak yang dimiliki para nabi, para rasul, para wali, para salihin, akan dia rasakan satu persatu. Begitu imannya turun, hilang ini. Itu salah satu tanda akhlak batiniyah yang saya baca tadi itu, mulai dari as-sabr, syukur, tawakkal, yaqin, sakhawa, qanaah, hilm, tawadhu, sedekah. Sedekah berarti suka sedekahnya, bukan mengeluarkan duitnya. Haya, wafa, waqar, sukun. Ini begitu imannya turun, yang saya maksud imannya turun bukan ainul iman ya, sudah sering saya bahas, tapi darajatul iman. Derajat imannya turun, ini ikut hilang ini. Begitu naik kembali lagi, itu tanda benar itu. Memang naik turun. In saddaqal qalbu kata sahib az-zubat wa bil a'mali yakunu dha naqsin wa dha kamali. Itu justru tanda sahih, bukan kebaikan akhlak, keindahan watak yang bawaan jati diri insan dari lahir. Beda lagi. Ada orang bawaan lahirnya memang sabar, bawaan lahirnya halus gerak-geriknya seperti orang Sunda, orang Solo. Bukan itu. Itu tidak berpahala itu. Yang berpahala yang yansya minal iman, yang dikerjakan melalui mujahadatun nafas. Gampangannya tidak akan ada pahala kalau tidak lillah. In saddaqal qalbu, apabila hati seorang hamba sudah beriman, tasdik, wabil a'mali, kemudian dia ibadah. Amal itu menjadi budak. Allah menyuruh apa? Kerjakan. Ada perintah ini kerjakan. Nabi nyuruh ini kerjakan. Amal bukan satu, yang banyak. Wabil a'mali. Sudah seperti itu keadaannya, yakunu dha naqsin wa dha kamali. Kadang derajat imannya sempurna, kadang berkurang. Naik turun. Tergantung tadi itu. Tergantung dia melaksanakan perbudakan kepada Tuhan seperti apa. Saya budakmu ya Allah, perintahmu apa saya laksanakan. Wa kun minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi dha tajdidi bi kathrati as-salati wat ta'ati wa tarki ma lin nafsi min syahwati fa syahwatun nafsi ma'a adh-dhunubi mujibatani ghaswatal qulubi. Kata Imam Ibn Ruslan itu alim, amil, saleh, mursyid. Sudah sampai derajat irsyad, jadi tahu beliau.
wali juga. Ya, dilah imanmu itu selalu bertambah. Jadikan imanmu selalu naik, bertambah, jangan turun. Jadikan kebersihan hatimu selalu diperbarui. La tajdidi. Caranya bagaimana? Bi kathratis shalah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan salat duha 12. Ada ulama bilang 8, kerjakan 12. Kalau mampunya 8 ya 8, tapi yang istiqomah. Tahajud, rawatib, apa saja. Pokoknya dia dengar ada sholat dikerjakan Nabi, kerjakan. Tidak cukup itu, tambah lagi sunnah mutlak. Ada hajat, sholat hajat, perbanyak istikharah, perbanyak sholat. Wa ta'ati, perbanyak juga taat yang lain, puasa sunnah, sedekah sunnah, dan lain-lain. Apa saja, pokoknya taat. Ini yang sulit. Wa tarki ma lin nafsi min syahwati. Tarki malin nafsi min syahwati ini lebih sulit daripada kathratus sholati wa ta'at. Kathratus sholat wa ta'at modalnya badan sehat, mujahadah. Malas, lawan, malas, lawan, malas, lawan, selesai sudah. Tapi kalau tarki malin nafsi min syahwati ini berat ini. Meninggalkan yang disukai hawa nafsu. Nafsu maunya tidak puasa, dipaksa puasa. Nafsu maunya puasa biasa, dia dinaikkan terkurruh. Nafsu maunya ini, dilawan terus nafsunya. Batarki ma'lin nafsi min syahwati. Ini berat ini. Tapi hasilnya lebih hebat daripada kathratus sholati wa ta'at. Jauh hasilnya di hati itu jauh. Hebat ini. Kalau orang sudah puasa bertahun-tahun, jangan mengaku sudah mengamalkan ini. Begitu lewat 2-3 bulan, puasa sudah jadi adat, jadi ibadah. Tapi tarki malin nafsi min syahwati hilang. Namanya sudah jadi kebiasaan. Itu tanya saja ke gurunya harus bagaimana nanti. Karena itu diantara hikmah rahasia yang diterangkan oleh Rasulullah SAW, sebaik-baiknya puasa adalah puasa Nabi Dawud, sebab sehari puasa, sehari tidak. Berat itu. Itu afdal daripada puasa dahar. Kelihatan sekali. Dari sisi apa? Mujahadatun nafasnya lebih berat. Orang puasa tiap hari terbiasa sudah. Tapi kalau Dawud sehari puasa, sehari tidak. Ini segila. Itu lebih hebat bagi yang ingin mengamalkan watarki ma'lin nafsi min syahwati. Tapi tetap menurut saya, Anda ingin mengamalkan saum Dawud atau saum dahar, musyawarahkan kepada guru masing-masing. Karena syekh lebih tahu yang aslah lil murid. Si murid ini lebih bagus yang mana, itu guru lebih tahu. Kata Sufiyah, tarku syahwatin min syahawatin nafas anfa'u lil qalbi min ibadati sanatin bisiyamiha wa qiyamiha. Saya sering bawa ini. Meninggalkan satu keinginan hawa nafsu, anfa'u lil qalbi, lebih manfaat mengobati hati daripada ibadah 1 tahun, siangnya puasa, malamnya dipenuhi qiyamul lail. Fa syahwatun nafsi ma'adz dzunub, mengikuti hawa nafsu kemudian berdosa. Istiqamah dia berdosa, rutin dia melakukan dosa. Bahayanya apa? Mujibatani qaswatal qulubi. Nanti orang yang selalu ikut hawa nafsu dan selalu berdosa dapat titel galbun gasi. Ini parah sudah ini. Kalau galbun gasi, siap-siap menjadi anak buah setan sudah. Mau pakai sarung, pakai gamis, pakai kopiah. Kalau hatinya gosip ya syaitan maknan. Jadi muslim suratan tapi syaitanun maknan. Itu ahlul qulubil gasiyah. Kenapa? Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina ar-rahim qalbun gasi. Sebab seluruh hamba-hamba Allah yang paling jauh dari Allah adalah orang yang bertitel galbun gasi.